Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa-mahasiswi Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini kami akan menyampaikan materi remedial teaching dan perlunya pengajaran perbaikan. Apa itu remedial teaching? Remedial teaching adalah suatu bentuk pengajaran yang bersifat menyembuhkan dan membetulkan, atau dengan kata lain, pengajaran yang membuat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Lalu, apa tujuan remedial teaching? Tujuan remedial teaching dapat dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, memahami dirinya. Yang kedua, dapat mengubah atau memperbaiki cara-cara belajar ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, dapat memilih materi dan fasilitas belajar secara tepat. 4. Mengatasi hambatan-hambatan belajar yang menjadi latar belakang kesulitannya. Yang kelima, dapat mengembangkan sikap-sikap untuk mendorong tercapainya hasil belajar. Dan yang terakhir, dapat melaksanakan tugas-tugas belajar yang diberikan. Remedial teaching juga memiliki beberapa fungsi, antara lain, yang pertama, fungsi korektif. Artinya, yang memulai remedial teaching dapat diadakan pembentukan atau perbaikan terhadap sesuatu yang dianggap masih belum mencapai apa yang diharapkan dalam keseluruhan proses belajar mengajar. Yang kedua, fungsi pemahaman. Melalui remedial teaching, guru berusaha membantu siswa untuk memahami dirinya dalam hal jenis dan sifat kesulitan yang dialami, kelemahan, serta kelebihan yang dimilikinya. Fungsi yang ketiga, fungsi pengayaan. Fungsi pengayaan dapat memperkaya proses belajar mengajar yang bahan pelajarannya tidak disampaikan dalam pelajaran reguler dan dapat diperoleh melalui remedial teaching. Fungsi keempat, fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian adalah agar dapat membantu siswa untuk menyesuaikan diri terhadap tuntutan belajar sehingga murid dapat belajar sesuai dengan keadaan dan kemampuan pribadinya. Fungsi yang kelima, fungsi akselerasi. Fungsi akselerasi adalah remedial teaching dapat mempercepat proses belajar lebih dalam arti waktu maupun materi. Adapun metode dalam remedial teaching. Yang pertama, tanya jawab. Metode ini digunakan dalam rangka pengenalan kasus untuk mengetahui jenis dan sifat kesulitan siswa. Yang kedua, diskusi. Metode ini digunakan dengan memanfaatkan interaksi antara individu dalam kelompok untuk memperbaiki kesulitan belajar yang dialami oleh sekelompok siswa. Yang ketiga, tugas. Metode tugas ini dapat digunakan dalam rangka mengenal kasus dan pemberian bantuan dengan pemberian tugas-tugas tertentu, baik secara individual maupun kelompok. Yang keempat, kerja kelompok. Metode ini hampir bersamaan dengan pemberian tugas dan diskusi. Yang kelima, tutor. Pengajaran tutor adalah siswa sebaya yang ditunjuk atau ditugaskan untuk membantu temannya yang mengalami kesulitan belajar karena hubungan antara teman umumnya lebih dekat dibandingkan dengan gurunya. Yang keenam, pengajaran individual. Pengajaran individual merupakan interaksi antara guru dengan siswa secara individual dalam proses belajar mengajar. Sementara itu, remedial teaching juga memiliki hubungan dalam proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar, siswa diharapkan dapat mencapai hasil sebaik-baiknya. Sehingga, bila terdapat siswa yang belum berhasil sesuai dengan harapan, maka diperlukan suatu proses pengajaran yang membantu agar tercapai hasil yang diharapkan. Dengan demikian, perbaikan diarahkan kepada pencapaian hasil yang optimal sesuai dengan kemampuan masing-masing. Biasanya, hasil rata-rata belajar siswa
sesudah remedial lebih tinggi daripada hasil rata-rata sebelum remedial. Nah, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa ya, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.